إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. Hadirin yang dimuliakan Allah, selaku khatib pada salat istisqa ini kami berwasiat agar kita semua meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwa kita dapat merasakan manisnya hidup di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam pada junjungan alam mari kita selalu limpahkan kepada Nabi agung kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa istiqomah mengikuti jejak langkahnya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hari ini kita membicarakan sebuah isu yang sangat penting. Banyak orang membicarakan tentang perubahan iklim. Perubahan iklim adalah salah satu ancaman eksistensi paling nyata bagi umat manusia dan juga bagi kita yang hidup di tanah Samawa yang kita cintai ini. Masalah ini tidak hanya mengancam kehidupan kita, tetapi juga masa depan peradaban daerah kita yang tercinta ini. Perubahan iklim merujuk pada perubahan drastis yang terjadi pada suhu, curah hujan, bahkan pola angin dan efek-efek lain, seperti peningkatan suhu bumi yang disebabkan oleh global warming atau pemanasan global. Para aktivis dan ilmuwan bahkan Al-Quran telah mengingatkan kita perubahan ini terjadi tidak lain dan tidak bukan kecuali karena ulah tangan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia itu sendiri. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan tangan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Namun sayangnya beberapa orang tidak terlalu peduli dengan isu perubahan iklim ini. Mereka mungkin skeptis terhadap independensi para ilmuwan iklim atau mungkin kepentingan bisnis yang terancam oleh perubahan ini. Ada juga dugaan karena faktor pemahaman agama mempengaruhi pandangan orang terhadap perubahan iklim. Dalam sebuah survei, Indonesia menempati posisi teratas dengan jumlah penolakan isu perubahan iklim terbanyak. Menurut beberapa pengamat dan peneliti, ini bisa dikaitkan dengan tren meningkatnya religiusitas di tanah air ini. Orang Indonesia atau bahkan kita tahu tanah Samawa mungkin melihat perubahan iklim sebagai takdir semata, sehingga sulit untuk merubah pola pikir tentang masalah ini. Namun kita harus menyadari bahwa agama sebenarnya dapat menjadi alat yang kuat untuk membangun kesadaran ekologis kita, yaitu kesadaran untuk merawat lingkungan di mana kita hidup. Agama bisa menjadi kekuatan transformasi kesadaran massa dan instrumen edukasi publik yang efektif jika dipahami dan dibingkai dengan benar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Salah satu dampak dari adanya perubahan iklim ialah bumi terasa lebih mendidih, terasa lebih panas sehingga menimbulkan kekeringan di berbagai tempat. Kita semua tahu bahwa musibah kekeringan ini adalah salah satu ancaman serius yang menghadang kita saat ini. Ketika tanah kering, air menjadi langka, petani terganggu, dan kehidupan manusia dan makhluk lainnya adalah menjadi terancam. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita hadapi dengan kesabaran dan usaha. Salah satu hal yang penting adalah melakukan muhasabah masal. Musibah kekeringan yang menimpa kita saat ini, jamaah rahimakumullah, boleh jadi karena akibat banyak perilaku-perilaku yang melanggar perintah agama yang pernah kita lakukan. Dosa judi, dosa sabung ayam,
dosa maksiat, dosa segala macam termasuk narkoba, minuman-minuman keras, dan perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh tahu dan tanah di dalam tanah Samawahi. Ini adalah teguran Allah Subhanahu wa taala agar kita menjauhi perbuatan-perbuatan dosa seperti maksiat-maksiat yang sudah kami sebutkan tadi. Maka dari itu mari kita sama-sama untuk bersama-sama bersama-sama berjamaah untuk melakukan perubahan-perubahan drastis dalam menghalau segala macam kemaksiatan ini. Bergandengan tangan untuk saling menasehati, saling setotang untuk kebalong desa darat. Musibah kekeringan ini tidak hanya akibat dosa-dosa teologis, mungkin juga karena akibat dosa-dosa ekologis kita. Dosa ekologis ini adalah tindakan atau perilaku manusia yang merusak bahkan mengancam lingkungan alam dan ekosistem bumi, seperti menebang pohon dengan sembarangan, merusak lingkungan dengan membabi buta, mencemari udara dengan asap rokok dan kesadaran bermotor dan lain sebagainya. Ketika kita merusak alam, kita juga merusak diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Kita melihat akibat saat ini dalam berbagai bentuk musibah kekeringan dan perubahan iklim yang semakin ekstrim. Ini adalah peringatan bagi kita semua untuk berhenti merenungkan tindakan-tindakan kita. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita ambil pelajaran dari musibah kekeringan saat ini. Mari kita berkomitmen untuk menjauhi dosa-dosa ekologis dan merawat bumi ini dengan sebaik-baiknya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilm wa in la taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin." Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah untuk memohon kepadamu sesuatu yang tidak kami ketahui hakikatnya. Jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah dan tidak menaruh belas kasih kepada kami ya Allah, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami tergolong orang-orang yang merugi. Selain meminta ampun kepada Allah yang tiada henti-hentinya kita beristighfar, juga bisa kita melakukan hal-hal yang sederhana, yang sangat simpel sekali, yaitu mengurangi limbah plastik, menghemat air, menjaga kebersihan lingkungan. Penting bagi kita untuk mengambil tindakan sekarang karena masa depan kita dan generasi mendatang bergantung pada bagaimana kita menjaga bumi ini, menjaga hal-hal maksiat yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari pribadi kita, rumah tangga kita, lingkungan kita, RT kita, RW kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Jangan sampai ada satu yang berpangku tangan, karena sesungguhnya ketika satu orang berpangku tangan berarti kita sepakat untuk membiarkan kezaliman, kemaksiatan, perzinahan, perjudian itu terjadi di hadapan kita. Otomatis secara langsung kita mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kepada kita bumi ini sebagai tempat tinggal yang bukan main nikmat dan bagusnya bagi kita semua. Dan juga Allah titipkan bagi kita, tugas kita adalah merawatnya dengan sebaik-baiknya. Walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famsu fi manafiqiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dan Allah telah menjadikan untuk bumi ini untuk dijelajahi. Maka jelajahilah dia di segala penjurunya, makanlah dari sebagian rezekinya, dan hanya kepada kamulah Allah Subhanahu wa taala kembalikan kita kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahil qa'il fi kitabih wa qul astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahilladzi ala ihsanihi was syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad salatan tandina biha min kulli qalul afat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah wantahu wa nahaw a'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Wallahu anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anil baqiyatis sahabati ajmain. Wardallahu bi rahmatika ya arhamar rahimin.